Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fahrul Rozi dengan NIM 262038, Wanda Raihana Fadila dengan NIM 26210003, dan Kurotu Ayun dengan NIM 26210008. Kami di sini untuk menjelaskan konsep dasar teori karir Ginsberg. Saya, Wanda Raihana Fadila dengan NIM 26210003 yang akan menjelaskan latar belakang lahirnya teori Ginsberg dan yang menjadi dasar pandangan Ginsberg dalam Manrihu tentang okupasional. Pertama itu latar belakang lahirnya teori Ginsberg. Teori ini lahir dari usaha bersama para ahli yang terdiri dari seorang ekonom, seorang psikiater, seorang sosiolog, dan seorang psikolog. Mereka adalah Ginsberg, Ekstrat, dan Herma pada tahun 1951. Mereka memiliki pandangan bahwa pemilihan karir adalah satu proses yang terbuka sepanjang waktu. Ginsberg dalam Winkel pada tahun 1997 menyatakan bahwa pilihan jabatan tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami proses pengembangan yang meliputi jangka waktu antara 6-15 tahun. Kemudian yang kedua, yang terjadi dalam pandangan Ginsberg dalam Manrihu tentang okupasional terdapat ada 3. Pertama itu pilihan okupasional adalah satu proses pengembangan yang secara khas berlangsung sepanjang periode umur 10-15 tahun. Proses itu sebagian besar tidak dapat diubah. Kedua, pilihan okupasional berakhir dalam suatu kompromi antara minat, kapasitas, nilai, dan kesempatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada periode pilihan okupasional yaitu fantasi, tentatif, dan realistik. Nama saya Kurotu Ayun dengan NIM 26210008. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan pemilihan karir menurut Ginsberg. 1. Masa fantasi. Masa ini berlangsung pada individu dengan tahap usia 10 atau 12 tahun atau pada masa SD. Pada masa itu, proses pemilihan pekerjaan bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang masak mengenai kenyataan yang ada. Pada masa fantasi ini, anak mulai mengembangkan pilihan karir melalui aktivitas bermain. Teraktif. Aktivitas bermain yang dilakukan pada masa teraktif membantu anak-anak untuk memasuki perkembangan selanjutnya yang berlangsung pada usia 11-17 tahun. Pada masa ini, pemilihan karir mengalami perkembangan dibandingkan masa sebelumnya. Ginsberg mengklasifikasikan masa teraktif dalam 4 tahap yaitu 1 tahap minat, 2 tahap kapasitas, 3 tahap nilai, 4 tahap transisi. 3. Masa realistik merupakan masa lanjutan dari tahap akhir masa teraktif, berlangsung pada usia 18-22 tahun. Pada masa ini, okupasi terhadap perkerasan telah mengalami pengembangan yang realistik. Masa ini dibedakan menjadi 3, yaitu tahap eksplorasi, 2 tahap kristalisasi, 3 tahap spesifikasi. Saya Wanda Raihana Fadila dengan NIM 26210003. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang tugas-tugas perkembangan vokasional menurut Ginsberg dan implikasi dalam konseling. Pertama yaitu tugas-tugas perkembangan vokasional Ginsberg. Terdapat ada 3. Yang pertama itu fantasi. Sebelum usia 11 tahun, golongan masa anak-anak. Kriteria umumnya pada tahap awal berorientasi bermain dan menjelang akhir tahap ini bermain menjadi berorientasi kerja. Yang kedua itu tentatif. Umur 11-17 tahun, golongan masa remaja awal. Kriteria umumnya terjadi proses tradisi yang ditandai oleh pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Kemudian yang ketiga yaitu realistik.
dari umur 17, masa dewasa golongan masa pertengahan remaja. Kriteria umumnya pengintegrasian kapasitas dan minat. Selanjutnya itu implikasi dalam konseling. Terdapat ada 4. Pertama itu aplikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavioral yang muatannya berupa analisis, eksplorasi kondisi yang sesuai mengenai individu, keterampilan yang dimilikinya, minat, keinginan, nilai kemasyarakatan, dan arah dunia kerja dalam mencapai kecocokan dan kepuasan kerja. Yang kedua itu pengenalan terhadap minat dan perangkat nilai yang dianut sangat diperlukan guru pembimbing dalam upaya mengarahkan siswa pada pemilihan pendidikan yang tepat. Yang ketiga, informasi karir oleh guru pembimbing dengan menyediakan sumber informasi pekerjaan, jabatan, menyediakan papan media bimbingan, dan yang keempat, konseling karir yang berlangsung pada pertemuan pribadi antara konselor dan kerap terfokuskan pada permasalahan mengenai pilihan program studi. Sekian penjelasan materi dari kami, salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.